Sistem monarki feodal yang merupakan warisan dari sistem politik abad pertengahan itu sebetulnya dalam pengertian tertentu menganut sekularisme. Dalam arti memisahkan antara masalah agama dan masalah pemerintahan. Dalam masalah agama, prinsip mereka adalah puritanisme atau kemurnian ajaran tauhid dan peribadatan yang terlepas dari pengaruh barat, kebudayaan barat, dan kebudayaan lokal. Tetapi di bidang keduniawian, di bidang material, sistem politik dinasti, monarki dinasti itu sebetulnya menganut pemikiran atau sikap yang liberal atau sekuler. Sehingga konsekuensinya pertama adalah menerima ilmu pengetahuan, bahkan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi barat, dan tidak menolak kerjasama dengan barat, tetapi di bidang pembangunan dunia material. Kebetulan negara-negara itu mempunyai kekayaan yang sangat besar, yaitu minyak dan gas bumi. Sehingga karena itu di bawah pemerintahan yang despotik, monarki, maka negara-negara itu bisa memaksakan proses modernisasi. Itulah sebabnya maka di negara-negara dinasti Arab monarki itu tidak timbul apa yang disebut Arab Spring. Karena di situ tidak ada masalah kemiskinan. Bahkan yang terjadi adalah kemakmuran. Tapi negara-negara Arab ini sebetulnya mengandung dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori Saudi Arabia. Saudi Arabia sebetulnya adalah suatu sistem monarki, tetapi berusaha untuk menegakkan sistem kekhalifahan atau sistem politik internasional. Yang kedua adalah wilayah negara-negara Emirat. Wilayah negara Emirat ini sudah berkembang dari monarki absolut ke arah pemerintahan yang republikan, yang merupakan gabungan dari keamiran atau pemerintahan-pemerintahan yang berbasis suku yang dipimpin oleh para pemuka yang disebut amir. Sehingga karena itu negara-negara Teluk Persia ini lebih mirip dengan model negara Madinah. Namun demikian, Saudi Arabia itu melakukan satu inovasi, yaitu menggalang persatuan kemakmuran di antara apa yang disebut negara-negara konferensi Islam yang dibentuk secara demokratis berdasarkan suatu hasil konferensi pada tahun 1976 yang didukung oleh lembaga yang disebut Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, yang mengembangkan apa yang disebut sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil yang menjauhi perhitungan yang dianggap riba, yaitu dengan perhitungan bunga. Dan ternyata sistem ekonomi Islam ini berkembang pesat, antara lain juga karena bekerja sama dengan kekuatan ekonomi kapitalis dunia, sehingga tidak mendapatkan tentangan dan ronglongan. Sementara itu di dalam negara-negara
sosialisme Arab, itu negara-negara kapitalis Barat berusaha untuk mencari kelompok-kelompok oposisi dengan mendukung pemerintahan atau pemikiran-pemikiran yang bersifat puritanis, dan dengan membentuk kelompok oposisi yang menentang nasionalisme Arab dalam bentuk kelompok-kelompok yang disebut fundamentalisme. Dari segi keagamaan, Barat sudah tentu tidak menyetujui fundamentalisme, walaupun gagasan fundamentalisme itu sebetulnya adalah gagasan Barat di kalangan Kristen Protestan. Tapi untuk Islam mereka tidak menyetujui. Namun yang mereka setujui adalah bahwa kelompok fundamentalis ini menentang pemerintahan-pemerintahan militer dan pemerintahan-pemerintahan nasionalis Arab.